warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan yang lalu di bacaan pada salat sunnah fajar atau bacaan yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat salat qobliyah subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat salat sunnah fajar sangat pendek. Bacaan yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 rakaat salat sunnah qobliyah sangat pendek. Sebagaimana dari Ummul Mukminin Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atay al-fajr qabla as-subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Dari Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat 2 rakaat fajar sebelum salat subuh di rumahku. Sebelum salat subuh, beliau mengerjakan salat 2 rakaat di rumahku dan beliau sangat memperpendek keduanya. Dan faedah dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasanya salat rawatib sesuatu macamnya besar ini yang enggak mendengar enggak. Jadi faedah dari hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa qobliyah atau salat rawatib itu dikerjakan atau sunnahnya dikerjakan di saat di rumah. Qobliyah subuh atau salat rawatib itu sunnahnya dikerjakan di rumah. Sebagaimana Rasulullah SAW di atas disebutkan bahwasanya beliau mengerjakan salat qobliyah subuh di rumah. Dan ini yang mengikuti sunnah. Begitu juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati as-subhi hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memendekkan 2 rakaat yang dilakukan sebelum salat subuh, sehingga aku benar-benar bertanya apakah beliau sempat membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya salat beliau pendek. Salat beliau pendek. Ini untuk qobliyah subuh. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah membaca Al-Fatihah pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136
Sedangkan pada rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Ali Imran ayat 64. Jadi di dua rakaat qabliyah subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang memendekkan. Kadang beliau di rakaat pertama membaca Al-Baqarah ayat 136 yang qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina dan seterusnya itu. Kemudian di rakaat kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dengan surat Ali Imran ayat 64 yaitu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Satu ayat aja. Satu ayat. Ini untuk qabliyah subuh. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantinya dengan ayat falamma ahassa Isa minhumul kufra. Surat Ali Imran ayat 52. Surat Ali Imran ayat 52. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Jadi kadang rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian di rakaat kedua qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Atau kadang beliau mengganti dengan ayat yang ke-52 di dalam surat Ali Imran. Kemudian terkadang juga pada dua rakaat qabliyah subuh Nabi membaca surat Al-Kafirun pada rakaat pertama, kemudian rakaat kedua beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ini yang paling ringan. Jadi ringannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua rakaat qabliyah subuh yaitu dengan apa? Dengan qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun, kemudian di rakaat kedua dengan surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad. Dan dalam riwayat Jabir disebutkan an Jabir radhiyallahu anhu anna rajulan qama, ada seorang laki-laki berdiri, faraka'a rak'atay al-fajr, kemudian ia melakukan dua rakaat salat fajar atau qabliyah fajar, faqara'a fil ula qul ya ayyuhal kafirun hatta inqadhatis surah. Beliau di rakaat pertama atau sahabat ini, laki-laki ini di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun sampai selesai. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza 'abdun amana bi rabbih." Orang ini adalah hamba yang beriman kepada Rabb-Nya.
Orang ini adalah hamba yang beriman kepada Rabb-Nya. Tsumma qama, kemudian hamba tersebut berdiri, laki-laki tersebut berdiri, faqara'a fil akhirah, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hatta inqadhatis surah, sampai selesai, dibaca sampai selesai. Kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hadza 'abdun arafa rabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ini adalah hamba yang mengenal Rabb-Nya. Mengenal Rabb-Nya. Ini sunnah untuk qabliyah fajar. Yang paling ringan membaca rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua dengan surat Al-Ikhlas. Kemudian kita masuk di dalam bacaan salat zuhur. Salat zuhur pada rakaat pertama dan kedua Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dan surah. Di rakaat pertama dan kedua Nabi membaca Al-Fatihah dan membaca surah. Masing-masing rakaat satu surah. Masing-masing rakaat satu surah. Beliau lebih memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Sebagaimana hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada saat salat zuhur di dua rakaat pertama bi ummil kitab, dengan surat Al-Fatihah wa suratain, dan dua surat. Maksudnya rakaat pertama Al-Fatihah dengan satu surat, rakaat kedua Al-Fatihah dengan surat yang lain. Wa fi rak'atainil ukhrayaini bi ummil kitab wa yusmi'una al-ayah ahyanan. Dan di dua rakaat yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan memperdengarkan kami ayat, kadang-kadang memperdengarkan kepada kami ayat. Wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la yutilu fi rak'atis tsaniyah. Wa hakadha fil asri wa hakadha fis subhi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan pada rakaat pertama dan tidak memanjangkan, yaitu memendekkan berarti di rakaat yang kedua. Di rakaat kedua. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakannya pada saat salat Asar, dan demikian pula pada salat subuh. Jadi Nabi SAW senantiasa memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua. Jadi rakaat kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Ini yang sunnah. Sedangkan pada dua rakaat terakhir dari salat zuhur, Nabi SAW hanya membaca surat Al-Fatihah saja tanpa surat yang lain. Hanya mencukupkan dengan apa? Surat Al-Fatihah di dua rakaat yang terakhir. Terkadang Nabi SAW memperpanjang bacaannya dalam salat zuhur. Terkadang Nabi memanjangkan bacaan dalam salat zuhur. Bahkan di sini disebutkan saking panjangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, qala laqad kanat salatul zuhri tuqam. Jadi salat zuhur sudah mulai didirikan. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi. Lalu seseorang pergi ke Baqi. Fayaqdi hajatahu, kemudian menunaikan hajatnya. Tsumma ya'ti ahlahu, kemudian ia pulang ke keluarganya. Tsumma yatawaddau, kemudian orang tersebut berwudu.
Tsumma ya'ti, kemudian datang ke masjid, berangkat ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raqatil ula mimma yutawwiluha. Dan ternyata Rasulullah masih dalam rakaat pertama. Karena sangat panjangnya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah masuk waktu atau sholat zuhur sudah mulai didirikan. Kemudian orang tersebut berangkat ke Baqi. Baqi ini ya daerah atau terkenalnya Baqi itu dengan kuburan Baqi. Kemudian balik lagi orang tersebut pulang, ambil wudhu, berangkat ke masjid. Ternyata masih rakaat pertama. Masya Allah. Dalam surat nggak tahu, tidak disebutkan di sini. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhu berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut agar orang-orang mendapati rakaat pertama bersama imam. Jadi di antara hikmah imam memanjangkan bacaan pada rakaat pertama supaya jamaah bisa tetap mendapatkan rakaat yang pertama, tidak tertinggal. Bisa masih mendapati rakaat pertama bersama imam. Ini di antara faedahnya. Beliau, ini di antara penjelasan yang lain lagi dari yang tadi bacaan lamanya sholat zuhur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan membaca surat apa? Nah ini, beliau membaca sekitar 30 ayat dalam setiap rakaat. 30 ayat dalam setiap rakaat di 2 rakaat pertama sholat zuhur, sepanjang bacaan surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah 30 ayat yang di dalamnya sudah termasuk Al-Fatihah. Kemudian terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat zuhur membaca surat Al-A'la dan juga surat Al-Ghasyiyah. Jadi rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Al-A'la niku napa? Sabbihis marabbikal a'la. Kemudian di rakaat kedua dengan surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ini yang juga biasanya dibaca atau yang disunahkan dibaca oleh imam pada saat sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat. Nah ini juga Nabi SAW kerjakan pada saat sholat zuhur. Di rakaat pertama dengan Al-A'la, rakaat kedua dengan Al-Ghasyiyah. Kemudian di rakaat ketiga dan keempat dengan mencukupkan apa? Surat Al-Fatihah. Terkadang Nabi SAW membaca surat Al-Buruj dan juga surat At-Tariq. Surat Al-Buruj di rakaat pertama dan rakaat kedua dengan surat At-Tariq dan surat-surat yang semisalnya. Kemudian Nabi SAW juga kadang membaca surat Al-Lail dan surat yang semisalnya untuk sholat apa? Zuhur. Sholat zuhur. Dan terkadang beliau membaca surat Al-Insyiqaq dan juga surat-surat yang semisalnya. Idzas samaa'un syaqqat. Ini untuk sholat zuhur. Dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada sholat zuhur dan asar karena dari gerakan jenggot Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan
terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan bacaannya dengan lirih kepada makmum, sehingga makmum mengetahui, oh surat ini yang dibaca. Seperti tadi dikatakan oleh Jabir, Nabi membaca surat Al-Lail. Atau seperti sahabat Abdullah bin Buraidah mengatakan Nabi membaca surat Al-Insyiqaq. Maka ini karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkannya dengan suara lirih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca beberapa ayat setelah membaca surat Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Jadi kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 2 rakaat terakhir tidak mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja, tapi menambahnya dengan apa? Bacaan. Dengan bacaan beberapa ayat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyingkat 2 rakaat terakhir menjadi lebih pendek daripada 2 rakaat pertama, sekitar setengahnya. Kurang lebih selama membaca 15 ayat. Kurang lebih panjangnya yaitu sekitar 15 ayat. Karena rakaat pertama kedua tadi 30 ayat, kemudian 3 dan 4, rakaat ketiga dan 4 dengan 15 ayat. Dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperpendek kedua rakaat terakhir, yaitu rakaat ketiga dan rakaat keempat, hanya dengan membaca surat Al-Fatihah saja. Nah, yang jarang diamalkan oleh kita atau yang jarang dipakai yaitu dengan menambah dengan bacaan surat di 2 rakaat terakhir. Rakaat ketiga, rakaat keempat kita seringnya hanya mencukupkan dengan apa? Al-Fatihah saja. Padahal di sini Nabi juga kadang dengan membaca bacaan. Nah, dan ini juga sebagaimana dalam salat asar. Bacaan salat asar hampir sama dengan salat zuhur. Sebagaimana salat zuhur. Pada rakaat pertama dan kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat. Beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama tidak sebagaimana bacaan pada rakaat kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada 2 rakaat tersebut sekitar 15 ayat. Kurang lebih sama dengan setengah bacaan beliau pada 2 rakaat pertama dari sholat zuhur. Beliau mempersingkat 2 rakaat terakhir menjadi lebih pendek daripada 2 rakaat pertama, kurang lebih setengah dari 2 rakaat pertama. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca surat-surat yang disebutkan dalam bacaan sholat zuhur. Jadi bacaan sholat zuhur dengan sholat asar ini hampir sama. Walaupun disebutkan di sini kadang lebih pendek dari sholat zuhur untuk sholat asar. Kemudian untuk sholat yang berikutnya yaitu bacaan sholat maghrib. Dalam sholat maghrib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang membaca surat-surat pendek yang termasuk dalam kelompok surat-surat Qisarul Mufassal, surat-surat pendek. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wa yaqra'u fil maghribi bi qasaril mufassal." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat atau membaca di dalam salat maghrib dengan bacaan surat-surat pendek. Wa yaqra'u fil isya'i bi wasatil mufassal, dan untuk salat isya dengan surat-surat pertengahan, itu dari surat An-Naba sampai Ad-Duha kemarin.
Kemudian wa yaqra'u fi subhi bi tiwalil mufassal, untuk salat subuh dengan surat-surat yang panjang. Ini untuk salat maghrib. Berarti salat maghrib Nabi sering membaca sesudah surat Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua dengan surat-surat pendek. Pernah suatu ketika beliau bersafar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tin, 8 ayat pada rakaat kedua. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat At-Tur, 49 ayat. Ini untuk salat maghrib. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang membaca surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat kurang lebih 50 ayat. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya pada salat terakhir yang beliau lakukan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari ibunya Ummul Fadl, ia berkata, sesungguhnya yang terakhir kali aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca pada salat maghrib adalah surat Al-Mursalat. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca salah satu dari 2 surat yang panjang, surat Al-A'raf, dalam 2 rakaat. Surat Al-A'raf dalam 2 rakaat di surat atau pada saat salat maghrib. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Anfal dalam 2 rakaat. Ini panjang sekali salat maghrib dengan surat Al-A'raf atau surat Al-Anfal. Masya Allah. Kemudian bacaan salat sunnah ba'diyah maghrib, itu tadi bacaan ketika salat maghribnya. Maka bisa kita mengamalkan kalau memungkinkan untuk surat-surat yang agak panjang tadi, atau paling tidak minimal tadi Al-Mursalat atau At-Tur. Adapun Al-Anfal sama Al-A'raf, ya ini tinggal dilihat kondisinya. Kemudian bacaan untuk salat qabliyah salat ba'diyah maghrib, karena yang termasuk rawatib adalah ba'diyah maghrib, 2 rakaat sesudah salat maghrib. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengerjakan salat sunnah setelah salat maghrib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, sebagaimana tadi qabliyah subuh. Jadi ba'diyah maghrib bacaannya seperti qabliyah subuh. Di rakaat pertama dengan surat Al-Kafirun, rakaat kedua dengan Al-Ikhlas. Kemudian ini kita mempelajarinya, membahasnya supaya paling tidak tahu apa yang dibaca, supaya ketika kita sudah tahu Nabi seperti ini, kalau kita sesekali kita mengamalkan tidak kaget. Panjang sekali. Tahu? Kalau kita mungkin bisa praktekkan, kalau pas jamaahnya kita aja. Tapi kalau nanti ada yang lain, nanti
Betul. Iya, bedanya lagi kita bacaannya, dari sisi bacaannya. Walaupun yang dibaca surat pendek, bacanya ya yang penting baca, tidak dihayati atau tidak ditunaikan hak hurufnya dan mustahaknya. Karena Al-Quran itu ada dua yang harus ditunaikan, hak dan mustahak. Hak itu terkait dengan hurufnya tadi itu. Setiap huruf itu ada haknya yang harus ditunaikan. Dari huruf tersebut itu dari mana, bagaimana mengucapkannya. Kemudian mustahak ini terkait dengan hukum bacaan atau terkait dengan tajwidnya, hukum tajwid. Kapan harus panjang, kapan pendek, kapan harus dengung, kapan harus diikhfa, gitu. Kemudian terkait juga dengan sifat-sifatnya tadi. Semoga Allah memudahkan kaum muslimin untuk bisa mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut di bacaan salat isya. Salat isya. Maka untuk salat isya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di 2 rakaat pertama membaca surat-surat dari Wasatul Mufassal. Wasatul Mufassal kemarin kita sebutkan atau dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar itu dari An-Naba atau Amma Yatasaalun sampai sebelum Ad-Duha, sampai sebelum Ad-Duha. Itu Wasatul Mufassal. Jadi beliau terkadang membaca surat Asy-Syams dan juga surat-surat lainnya yang semisal dari pertengahan tadi. Dan terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, Idzas samaa'u syaqqat. Dan beliau sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah dalam surat ini. Dan surat Al-Insyiqaq masih masuk ke dalam kategori Wasatul Mufassal, pertengahan. Surat yang pertengahan. Jadi ketika kita atau ketika imam itu tadi selesai membaca ayat yang di situ ada sujud tilawahnya, maka imam takbir kemudian sujud, kemudian takbir lagi untuk bangkit, kemudian melanjutkan sisa suratnya. Atau kalau memang di situ sujud tilawahnya atau ayat yang ada sujud tilawahnya tadi itu di akhir ayat, maka ketika habis sujud bangkit dilanjutkan dengan beberapa ayat sesudahnya, maksudnya membaca surat sesudahnya. Kemudian baru takbir untuk rukuk. Caranya seperti itu. Ketika sujud. Adapun bacaan ketika sujud, bacaannya sama seperti ketika kita sujud sholat, sama, tidak ada perbedaan. Kecuali di luar sholat, maka bisa kita mengamalkan diantaranya bisa kita baca bacaan ketika sujud, bisa juga bacaan yang disebutkan dalam sebuah riwayat itu sajada wajhiya lilladzi khalaqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu bacaan ketika sujud tilawah. Adapun ketika sholat, maka athar yang sahih itu bacaannya seperti bacaan ketika sujud, sama. Sebagaimana hadis Abi Rafi', beliau berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atama." Aku pernah salat atama. Salat atama ini adalah salat isya. Al-atama itu maksudnya adalah salat apa? Salat isya. Faqara idza sama'un syaqqat. Kemudian
Abu Hurairah membaca surat Al-Insyiqaq, fasajada, kemudian ia sujud ketika masuk atau ketika selesai membaca ayat sajdah tadi. Faqultu ma hadhihi, kemudian Abu Rafi mengatakan kepada Abu Hurairah, sujud apa ini? Sujud apa ini? Maka Abu Hurairah berkata, qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku pernah melakukan sujud ini di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu. Maka aku senantiasa sujud karenanya sampai aku bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, yaitu sampai beliau meninggal, beliau mengamalkan sunnah ini. Dan ini diantar keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat mendapati amalan itu dikerjakan oleh Rasulullah, maka para sahabat semangat sekali untuk mengikuti, bisa mengerjakan amalan tersebut, dan senantiasa mereka berusaha menjaga amalan itu. Dan ini juga yang perlu kita tumbuhkan dalam diri kita. Kalau kita mengetahui amalan tersebut dikerjakan oleh Rasulullah, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, walaupun kecil, walaupun ringan. Adapun yang berat ya sesuai dengan kesanggupan kita, atau kalau kita mampu dan kita berusaha untuk mengerjakannya. Nah, seperti ini kan sujud, kan amalan yang ringan. Maka Abu Hurairah itu luar biasa berusaha menjaga apa yang beliau pernah dapati dari Rasulullah. Dan ini diantara sifatnya para sahabat, mereka itu manusia yang betul-betul mencukupkan dengan apa yang datang dari Rasulnya, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pernah dalam perjalanan Rasulullah SAW juga membaca surat At-Tin pada salah satu dari 2 rakaat dari salat Isya. Dari salat Isya, Nabi membaca di salah satu rakaatnya dengan surat At-Tin. Dan Rasulullah SAW melarang memperpanjang bacaan dalam salat Isya. Itu tadi, diantaranya surat Al-Insyiqaq tadi. Terus Iqra ada as-sajdahnya, ada. Boleh. Kalau mendapati atau di akhir ya. Kalau ya paling akhir ya. Nah, kalau di Al-Insyiqaq ini sebelum terakhir kayaknya as-sajdahnya. Maka kalau di ayat terakhir tadi boleh setelah itu sujud, setelah selesai sujud kemudian takbir lagi untuk bangkit, kemudian dilanjutkan membaca surat-surat pendek misal, kemudian baru takbir untuk ruku. Kenapa? Sujud tilawahnya. Iya tadi, sujud tilawah, doa yang dibaca atau bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah seperti doa ketika kita sujud dalam sholat, sama. Bacaannya subhana rabbiyal a'la atau ditambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu cukup dan itu mencukupi. An Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Mu'adz bin Jabal shalla bi ashabihi al-isya. Suatu ketika Mu'adz ibn Jabal salat mengimami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dengan salat Isya. Fatawwala alaihim. Nah, Mu'adz ketika salat Isya ini memanjangkan bacaan salat Isya. Bahkan disebutkan dalam riwayat itu beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran.
Maka Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, "Iqra biwasyamsi wadduhaha wasabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha waqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Maka Nabi SAW menganjurkan kepada Mu'adz untuk membaca ketika sholat Isya atau ketika sholat Isya membaca surat apa? Asy-Syams dengan Al-A'la atau Al-Lail dengan Al-A'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini untuk salat Isya. Asy-Syams dengan Al-A'la, kemudian Al-Lail dengan Al-Alaq. Atau bisa dipilih di antara 4 surat itu. Dan kalau Al-Alaq ini masuknya surat sesudah Ad-Duha. Nggih. Berarti itu. Jadi kadang di wasatul mufassal, kadang dibaca juga yang pendeknya. Kemudian ini tadi sudah selesai sampai sholat Isya. Kemudian bacaan sholat malam atau sholat tahajud. Maka Nabi SAW mengeraskan suara bacaannya dan terkadang beliau melirihkannya. Nah, jadi pernah Nabi sholat malam dengan mengeraskan bacaan, kadang membacanya dengan lirih, dengan pelan. An Abdullah bin Abi Qais qala, jadi sahabat Abdullah bin Abi Qais berkata, yaitu sa'altu Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah, kaifa kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat salat malam. Akana yusirru bil qira'ati am yajhar, apakah beliau ketika sholat malam membaca surat itu dengan pelan atau mengeraskannya? Apakah dipelankan atau dikeraskan? Maka faqalat, Aisyah berkata atau menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'alu, maka semuanya sudah dikerjakan oleh Rasulullah. Semua itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu kadang beliau rubbama asarra bil qiraah wa rubbama jahar. Kadang Nabi SAW membacanya dengan lirih, kadang membacanya dengan keras. Ini salat malam. Fakultu, maka sahabat Abdullah bin Abi Qais mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keluasaan pada perkara ini. Itu boleh atau boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Boleh dikeraskan, boleh dipelankan. Ini untuk salat malam. Dan untuk salat malam Nabi SAW kadang menyingkat bacaannya dan terkadang memanjangkannya. Bahkan terkadang beliau sangat memanjangkan bacaannya. Dan ini sudah maklum untuk salat malamnya Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi SAW membaca dalam salat malam, satu salat malam beliau kadang membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dalam satu rakaat. Makanya disebutkan dalam riwayat hatta tatawarat qadama. Disebutkan dalam riwayat sampai telapak kaki Nabi SAW bengkak. Karena apa? Siapa yang sanggup Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa satu rakaat? Kita baru satu rakaat dibacain An-Naba aja
Quran apa? Kalau kita hitung Al-Baqarah sudah 2 juz setengah. Masuk gak? Gak nyanggup, terus gak kebayang. Loh, beliau mulai qiyamul lailnya itu dari pertengahan malam. Dan selesainya menjelang subuh. Ya, makanya ini diantara keistimewaannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau ini istilahnya mendapatkan ijazah yang paling tinggi sebagai seorang hamba. Faqulu ana abduhu wa rasul. Jadi Rasul itu hamba dan Rasul. Jadi beliau adalah hamba. Allah sudah berikan label seorang hamba dan kekasihnya, kan? Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya. Karena di antara makna hamba di sini karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang mewujudkan penghambaan yang paling sempurna dan yang paling total. Enggak ada yang sanggup mengalahi beliau, mengungguli levelnya beliau itu enggak ada. Makanya beliau menjadi penghulunya para Rasul dan Nabi. Sanggup. Subhanallah. Nah, kemudian terakhir di mana bacaan salat malam ini dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan Imam Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang salat malam dengan membaca 10 ayat, salat malam membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan siapa sholat malam membaca sampai 100 ayat, maka dia akan ditulis termasuk orang-orang yang taat beribadah dan selalu berzikir kepada Allah. Dicatat sebagai golongan orang-orang yang taat kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayah, dan siapa yang sanggup sholat malam dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantarin, maka ia termasuk orang-orang yang diberikan atau dijanjikan dengan pahala yang sangat besar oleh Allah Azza wa Jalla. Minal qintar. Iya, keseluruhan sholat malam. Kan sholat malam itu tidak harus 11 lah. Tidak harus 11. Tadi aja Nabi di rakaat pertama saja. Baru di rakaat pertama sudah segitu banyaknya. Nah, maka kalau kita sanggup di semua rakaat atau menggenapkan atau menyempurnakan 11 rakaat ditambah dengan 3 witir tadi, berarti 8 dengan 3 witir, 8-nya itu bisa menyempurnakan tadi atau 11 rakaat itu dengan 1000 ayat atau 100 ayat, atau kalau 10 ayat kan paling 2 rakaat aja. Enggak. Kalau membawa boleh aja, tapi di sini tidak ada sunnahnya. Enggak.
atau bukan merupakan sunnah seseorang itu sholat dengan sambil bawa mushaf, karena itu membebani dari melebihi kemampuan dia, dan tidak pernah didapati Rasulullah dan para sahabatnya yang mereka mungkin hafalannya juga sama-sama tidak hafal semua atau bahkan mungkin hafal sebagian, tidak ada ceritanya mereka pegang mushaf ketika sholat malam ataupun sholat yang lain. Maka dia mencukupkan dengan apa yang dia mudah untuk bisa baca. Ya nggak apa-apa, kan Allah tahu di sini kemampuan hamba dan keinginan hamba, usaha hamba dan niatnya hamba, Allah tahu. Maka kita tidak boleh membebani diri kita melebihi kemampuan kita. Dan membaca ini banyak madharatnya. Pertama, membebani diri, kemudian di luar dari yang dia mampu, kemudian yang ketiga lagi ini tidak mengikuti contoh, kemudian yang keempat mengganggu, atau di sini orang yang baca mushaf itu dia ketika sholat banyak bergerak, matanya nggak fokus, pasti ngurut. Mata kita kan ketika membaca kan ngurut. Nah itu termasuk gerakan dalam sholat yang mengganggu. Ini penjelasan yang paling menenangkan dalam masalah memegang mushaf atau membawa mushaf ketika sholat dan dibaca. Allahu a'lam bishawab. Tapi sebagian kaum muslimin ada yang gitu kan? Apa itu dibolehkan? Ya, kalau dia mau silakan, tapi dia menyelisih yang lebih utama, dan dia mengganggu sholatnya dia sendiri. Karena apa? Jangan perhatikan aja. Jangan di sholat pegang mushaf, kira-kira fokus gak dengan sholat atau fokus dengan bacaan? Gak jadi fokus sama sholat, tapi fokus sama bacaan. Sedangkan kita sedang sholat. Itu muskilahnya. Nggih. Itu mungkin insyaallah, atau ditutup dengan sholat witir ya sekalian ya. Nah, bacaan sholat witir, adapun bacaan sholat witir dan biasa yang dikerjakan sholat witir dari Nabi SAW, Nabi pernah sholat witir 1, pernah sholat witir dengan 3 rakaat, pernah sampai 5 rakaat, pernah juga sampai 7, dan yang paling banyak 9 rakaat untuk witir. Adapun bacaan salat witir yang 3 rakaat, nah di sini yang disebutkan 3 rakaatnya aja. Nabi SAW senantiasa, ini yang paling sering dibaca oleh siapa? Rasulullah ketika salat witir, yaitu membaca pertama, rakaat pertama dengan Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat terakhir atau ketiga dengan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi thalath. Rasulullah pernah salat witir dengan 3 rakaat. Rakaat pertama dengan Sabbihis, rakaat kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga dengan Qul huwallahu ahad. Terkadang pada rakaat ketiga beliau menambahnya dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi rakaat ketiga Nabi membaca surat Al-Ikhlas disambung dengan Al-Falaq disambung dengan An-Nas terkadang. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih. Nah, wa fi tsalitsah di rakaat ketiga
bikul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Surat Al-Ikhlas dengan dua surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Ini yang kadang-kadang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat witir. Niku Allah taala alam bisa. Insyaallah cukup ya. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Mudah-mudahan ini sedikit dengan mengetahui ini kita jadi tenang, bisa tahu kalau salat salat subuh, salat zuhur, salat asar apa yang harus dibaca. Salat maghrib, salat isya, kemudian tadi salat malam dan salat witir. Lalu selainnya, misalkan bacaan salat zuhur tidak seperti apa yang ditentukan, lainnya salat lainnya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting tadi salat zuhur tadi Rasulullah seringnya pakai surat dibaca surat apa? Surat pendek. Yang paling sering untuk memudahkan. Nah, kadang Rasulullah membaca surat yang agak panjang, bahkan sampai membaca surat apa tadi? Surat At-Tur dan surat Al-Mursalat tadi. Nah, surat At-Tur dan surat Al-Mursalat. Kalau pempesan. Kalau untuk pempesan, wallahu a'lam bishawab, ini tidak mengapa. Bahasa itu nggak boleh, tapi kalau anak tidak berdamai itu nggak apa-apa katanya itu. Kalau itu nggak boleh. Nah, di sini kalau sampai gendongnya itu karena dia digendong langsung, bukan karena sebab dia nangis, nah ini yang jadi bermasalah. Tapi kalau dia tadi misal ibunya tadi lagi sholat, kemudian anaknya nangis sampai nangis, dan kalau nunggu sampai selesai kelamaan misal, maka Allah a'lam bishawab, ya ini diantara uzur bagi dia untuk bisa menenangkan supaya anaknya tidak nangis ya. Itu. Karena untuk menggendong ini kan pun dibolehkan, itu yang namanya anak nangis ini. Nah, kecuali anak tersebut pas nangis sambil pipis, ya nggak bisa. Tapi kalau pas lagi masih pakai pampers tadi, Allah a'lam bishawab, maka insya Allah tidak mengapa, masa. Kalau memang tadi posisinya lagi nangis tadi, kecuali tadi tidak ada apa-apa, kemudian digendong sama dia, nah ini lain kondisinya. Allah a'lam bishawab. Ya. Itu mungkin. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.